Oke, Siapa selamat bos? datang. Wah, ini bos gue nih. Ini HW1 nih, HW1. HW1. Jadi kan banyak itu bercandaannya yang ngaku-ngaku jadi bosnya Holy Wings ya kan. Nah, ini bosnya nih. Banyak ya? Banyak, Bro. Itu kan banyak banget bilang, "Oh, oke, gue yang punya Holy Wings nih, gue yang punya Holy Wings." Ini. Bagus lah. Memang kan Holy Wings punya banyak orang, bukan punya gua doang. Iya, punya banyak orang. Kan lu juga punya Holy Wings. Investor. Tapi kalau bos benerannya yang ngerjain day to day operationnya, the magic ya behind Holy Wings tuh Bapak satu ini ya, Bapak Ivan Tanjaya. Makanya sebutnya masih ada satu sama lagi. Eka. Ya, jadi HW1, HW2 ya. Ya. Oke. Kita semua tahu, Van. HW itu mulainya dari nasi goreng. Ya, kan? Iya, benar. Tapi waktu itu apa sih visi pertama lu atau inspirasi pertama lu yang ngubah itu nasi goreng waktu itu jadi klub malam, Van? Jadi bar gitu. Awalnya gini. Jadi awalnya gua pun nggak pernah mikir untuk bikin F&B. Ya. Jadi dulu bisnis gua jatuh bangun lah. Gua ngerjain A rugi, ngerjain B rugi, sempet untung terus rugi. Jadi intinya tiba-tiba si Eka tuh ngajakin. Eka jadi partner pertama gue tuh ngajakin, "Yuk kita bisnis F&B. Gue mau pindah Jakarta," katanya. Gue bilang, "Hah, bisnis F&B apa?" "Nasi goreng." Gue bilang, "Ya udah, ayo gas lah." Gue bilang gue juga lagi down, sisa duit, ayolah kita bikin nasi goreng. Gue ngikut aja, jadi gue nggak mikir A, nggak mikir B, ntar bau bagaimana nasi gorengnya. Gue bilang oke, Gas dulu tuh. Gas dulu. Oke. Gas dulu, datang ngobrol. Gue bilang kalau kerja nasi goreng satu cabang gue nggak mau. Kalau mau banyak cabang gue mau. Gue bilang sama Eka. Itu belum ada cabangnya tuh padahal tuh. Belum ada cabang, belum buka bos. Udah pede banget. Belum buka. Gue bilang gue kalau mau kerja harus gede. Kalau kerja kecil mah gue nggak mau. Dia bilang pastilah. Kalau nggak ngapain gue juga pindah Jakarta kan. Buka jalan 3 bulan. Ya jalan. Waktu buka awal lah. Buka awal rame banget. Habis itu bulan kedua turun, bulan ketiga turun. Gue bilang mati kita kak. Iya. Gue bilang kalau lu kerja kayak gini, kalau kita kerja nasi goreng ini terus mati kita. Terus dia bilang, "Terus lu ada ide apa kan?" Dia tanya gue kan. Gue bilang, "Ya udahlah, gue kan di Cina, gue demen minum lah, gue demen minum, demen nyanyi, demen mabok. Iya, demen makan." Gue bilang, "Cobalah kita tukar lah, ganti konsep. Jadi yang gue tahu di Cina, copy paste aja, nggak usah terlalu banyak mikir. Jadi kita copy paste aja. Tiap hari ada live band." Tiap hari kita bikin promo, tiap hari ada makanan. Jadi semua kan di Indo dulu belum ada tuh. Ya. Pertamanya, jadi yang bikin kita berdua yakin tuh karena pertamanya Indomaret. Jadi timingnya ya Indomaret itu nggak boleh jual bir. Dulu kan banyak banget tuh Indomaret, 7-Eleven yang bikin Sevel bangkrut. 7-Eleven bener, yang bikin Sevel bangkrut tuh karena bir nggak boleh dijual. Ya. Begitu itu nggak boleh dijual, si Eka langsung setuju. Ya udah, ayo kita bikin. Oke, jadi momen timingnya pas tuh. Bener, jadi timingnya pas di situ, pas juga si kedai Opa lah ya, kita yang restoran nasi gorengnya kedai Opa itu turun. Jadi kita ya udah switching aja. Copy paste bener-bener. Yang di Beijing seperti apa? Gua kan dulu kuliah Beijing kan. Gua copy paste doang. Outlet pertama di mana waktu itu? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Jadi nasi goreng Kelapa Gading. Dan outlet pertama di Kelapa Gading. Nah dari awal tuh lu punya plan yang jelas gak sih? Kan mungkin semua teman-teman tahu di sini ya Holy Wings itu apa ya. Dan rata-rata mungkin ya banyak juga yang pernah ke outlet. Tersebar berapa sekarang outletnya? Sekarang 50 kali ya. 50 ya. 50. Nah lu punya plan yang jelas gak sih dari awal? Atau visinya tuh just along the way begini? Lu udah kayak oke, gue akan bikin bisnis lifestyle paling besar tuh di outlet pertama. Atau kayak ya go along the way aja? Atau udah ada visinya? Jadi yang dari pertama, gua sama Eka setuju. Udah setuju dari awal. Kalau kita pasti bikin banyak, harus gede. Kalau nggak gede nggak usah bikin. Oke, jadi dari awal lu udah punya visi bahwa Holy Wings-nya akan besar. Akan kita gedein dari awal. Jadi waktu gua buka, tiap kali gua ketemu orang datang, dia, "Wah tempat lu oke ya gini-gini." Gua bilang, "Iya, kita bakal bikin 30." Buset. Jadi awal bener. Jadi langsung bikin 30. Lu percaya nggak? Gua baru buka seminggu. Holy Wings yang Kelapa Gading baru buka seminggu. Gua udah cari lokasi kedua. Sama si Eka. Baru buka seminggu. Udah cari lokasi kedua. Ini emang Ivan ini salah satu orang paling gila ya pernah gue ketemu ya. Gue cuman perlu ngopi 2 kali sama dia langsung ditepuk pundaknya, langsung hipnotis. Iya. Kalau kata orang kalau nggak gila nggak seru bos. Iya. Ini jadi kayak Andrew kan juga sempat kemarin di sini kan. Andrew juga bilang dia tuh ke Holy Wings itu bukan karena apa-apa.
Karena orang ya, benar-benar karena orang ya. Dan ini orangnya nih, Bapak Ivan Nanjaya ini. Nah, kan pertama di Kelapa Gading itu. Lu inget gak tantangan pertama yang di dalam outlet itu yang kayak aduh ini sulit nih. Waktu itu apa sih kejadiannya, ada gak? Outlet pertama lu itu. Wah, gua apakah ada preman atau apa? Enggak sih. Kalau soal preman apa segala macam kan masih sepi. 2 minggu pertama itu nggak ada orang, Bos. Nggak ada orang. Sempat takut gak lu tuh? Takut nggak takut lah ya. Jadi belum ada orang, kita jadi lokasi kedua yang gila sih. Jadi nggak ada orang, jadi kita tiap hari manggilin temen, ayolah datanglah apa segala macam, udah nggak usah bayar, datang aja yang penting datang. Nyanyi, kita nyanyi sendiri, nggak ada orang. Nyanyi sendiri ya? Nyanyi sendiri sama bandnya. Manggilin orang, ya itulah ya. Mungkin awal strugglingnya manggilin orang lah ya. Jadi ngeyakinin orang supaya datang lah. Oke, apa yang pertama kali bikin orang akhirnya mau datang waktu itu? Kan lu struggling nih, 2 minggu pertama gak ada orang. Apa yang bikin jadi ramai justru? Mungkin inovasi pertama kali ya. Maksudnya kayak yang lu tempat bar nggak pernah ada waktu itu yang buka setiap hari dan ada live bandnya. Jadi waktu dulu itu kayak switching gitu loh. Jadi dulu waktu live band, tiba-tiba DJ. Jadi waktu zaman itu yang lagi happening itu DJ. Yang lagi happening DJ, kita bikin live band tiap hari. Jadi nggak ada yang ngelakuin live band tiap hari waktu itu. Live music ya? Adapun itu hard rock kalau nggak salah. Oke. Tok. Cuman hard rock waktu itu ya? Yang main? Kalau seingat gue itu kayaknya cuman hard rock doang sama yang di Kemang. Gue lupa deh namanya. Nah, Kelapa Gading nggak ada yang ngelakuin. Oke, untuk live band? Untuk live band. Tapi gini, kenapa waktu itu lokasinya lu milih di Kelapa Gading? Tapi ntar ini gue bakal bahas lokasi ntar di belakang ya. Maksudnya strategi gimana. Cuman kenapa waktu itu Kelapa Gading? Kan Kelapa Gading sebenarnya bukan kayak tempat yang orang pikir untuk mau party. Even sampai sekarang kan. Dan apakah HW bahkan ekspansi banyak di Kelapa Gading? Nggak juga sebenarnya kan. Kebetulan sih. Kan awalnya nasi goreng kan. Iya. Nasi goreng kita ngeliat. Lu tahu bakmi Bintang Gading? Iya, tahu. Jadi bakmi Bintang Gading kita liatin. Jadi si gua sama Eka nyari waktu itu lokasi di mana yang kira-kira bikin nasi goreng itu bisa rame. Soalnya kan nasi goreng itu nasi goreng ujung pandang. Oh, ujung pandang ya? Nasi goreng ujung pandang. Jadi kita lihat bakmi Bintang Gading tiap hari penuh. Kita ngerasa kita punya nasi goreng jauh lebih enak daripada punya bakmi Bintang Gading. Bisa lah nih gitu. Bisa lah nih kita saingin. Ternyata mati kita. Nah itu waktu itu modalnya dari mana sih, Van? Dari awalnya nasi goreng Opa itu lu bisa bikin. Kan lo kan ada bisnis sebelumnya kan yang Polaroid itu. Iya benar. Modal itu duit terakhir gua itu 1M. Berarti lu benar-benar orang gila dong. Berarti lu ini kayak ini gak ada udah ya. Jadi Polaroid gue turun gitu, ya. Jadi gue kerjain Polaroid. Habis itu gue ngerjain ada ekspedisi lah waktu itu. Dua-duanya mati. Jadi bener-bener hancur banget. 1M itu duit terakhir lu? Terakhir. All in? All in. Kalau gue nggak tahu ya, jadi udah nggak tahu duitnya mau pakai kemana kan? Sama Eka berdua, lu mau nggak? Ya udahlah, gue all in di sini lah. Gue sampai pindah ke Kelapa Gading tidur di dapur sentral, Bos. Sampai tidur di dapur? Iya. Nah itu mentalitas itu masih ada nggak sekarang untuk begitu, tapi atau sekarang udah justru takut miskin nih kayak Andrew bilang nih, kalau udah kaya takut miskin? Enggak sih, gue masih all in. Nah ini actually kebalik nih. Kalau ini gue setuju nih. Karena ini ya kalau kemarin waktu itu all in 1M kan, kalau all in ini sekarang beda nih. Iya, all in. Tetap all in ya gayanya. Karena kenapa? Rekening selalu kosong kalau gue. Lu punya keyakinan yang penuh terhadap apa yang lu bikin ya. Iya. Nah, gue nanya sekarang, gimana sekarang dengan semua pengalaman lo, cara identifikasi lokasi di saat lo membangun sebuah nightclub? Sebenarnya rumus pasti sih nggak ada. Paling gampang itu lihat ada saingan yang rame nggak. Jadi dari dulu selalu kayak gitu. Paling gampang itu jadi ada nggak saingan yang rame. Jadi yang sejenis. Kalau kita selalu ngomongnya tuh kayak yang sejenis buka di mana dan rame, ya kita buka di sana. Jadi nggak usah mikir terlalu jauh. Wah sampai di sini penduduknya berapa, buying powernya berapa. Wah kalau sampai digali segitu dalam sih kelamaan. Ada nggak tips kecil untuk mungkin teman-teman yang F&B juga atau bisnis lifestyle yang bisa mereka dapetin gitu? Kayak contoh misalnya, ada restoran yang buka 24 jam di daerahnya nih. Atau misalnya kayak tadi ada saingan yang rame nih. Apa aja sih tips-tipsnya gitu untuk nyari lokasi? Gue bukan rahasia dong jadinya.
Oh iya, rahasia Ya dapur. nggak apa-apa lah. Orang kalau menurut gua orang itu punya jalan masing-masing ya, punya cara masing-masing, punya Ya. hoki masing-masing lah. Ya. Kalau kita lihatnya gini, jadi yang lagi banyak itu apa? Yang lagi banyak. Jadi misal kita lihat lokasi kan, lagi di lokasi itu yang paling banyak itu apa? Yang rame. Oke. Nah, yang mereka nggak sajiin itu apa yang bisa kita diferensiasikan. Oke. Jadi selalu kayak gitu. Menarik. Nah, lu pernah ada keraguan nggak dalam ngembangin bisnis HW ini, Holy Wings? Ragu nggak? Jadi gini, misalkan waktu kan dari nasi goreng nih, ya kan, nasi goreng outlet pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pernah nggak pas di kelima tuh kayak, aduh ini sulit banget nih kayaknya. Kalau gua di grup, Ya. itu yang paling ambisius, yang paling yakin sama semua yang gue bikin. Ya. Cuman yang lain kebalik. Jadi yang lebih nahan, kayak Ngerem. Iya, yang lebih ngerem. Wah, gak mungkin lah lu ini bikin aneh banget lah atau apa. Gila lu investasi berapa kayak gitu kan. Iya. Jadi yang lain ngerem. Jadi kalau lu tanya ada ragu atau enggak, pasti ragu. Ada. Cuman ya kita tutupin pakai bacotan lah. Oke. Jadi mereka tuh kayak, wah lu yakin bisa begini, lu yakin bisa begini. Ya yakin. Jadi tapi sambil dengan omongan mereka yang nanya lu yakin atau enggak, Ya. itu yang bikin gue mikir. Jadi gimana caranya keyakinan gue ini harus terjadi. Ya. Jadi ragu mah ada. Kalau nggak ragu orang nggak bisa berpikir bagus, bos. Oke. Harus ragu baru bisa berpikir tajam. Nah ini gue tanya soal keraguan ini kan. Lu awal bikin HW itu kan banyak kan sebenarnya. Lu udah bikin banyak. Terus one day lu decided bahkan bikin sesuatu yang berbeda. Lu kan jagonya di klub malam nih. Tiba-tiba lu bikin Atlas. Yang sekarang jadi bis klub paling besar di dunia. Itu apa yang terbesit di pikiran lu dan yang lain tuh ngerem gak sih sebenarnya? Gila lu bos gitu pasti. Scale up. Kalau yang Atlas itu gue sama Eka itu sama-sama yakin lah. Gas ini. Jadi gas. Jadi enggak. Jadi ceritanya gue pokoknya mau buka Bali. Oke. Gue mau buka Bali, harus buka Bali. Nah Eka yang ngerem, dia bilang kalau lu buka Bali, buka sama apa yang Bali udah punya, lu nggak bakal bisa berhasil. Ya. Lu harus buka yang Bali belum punya. Jadi waktu itu kita lihat kalau kita buka Bali harus beach club, tapi kita nggak ada ilmu beach club. Jadi gimana? Ya udah kita bikin beach club yang kita punya ilmunya. Dulu kan Atlas sampai terkenal beach club, tapi rasanya night club. Ramenya malam, bener. Orang pecah gitu. Ramenya malam, bener. Beach clubnya Atlas tuh sampai sekarang malam. Kan? Sampai sekarang malam. Ramenya malam, tapi ya sekarang lumayan lah. Jadi siang bule. Berjemur, nyantai apa segala macam. Begitu masuk matahari terbenam, orang Indonesia datang party ya. Jadi ya somehow berhasil juga. Iya. Ya, tapi uang sekolahnya banyak lah. Uang sekolah banyak. Modalnya berapa itu kalau boleh di-share bikin Atlas? Total kayaknya habis wah banyak sih, ratusan. 400, 500? Ya, sekitar lah. Okay. Sekitar. Jadi lumayan ya untuk bangun beach club yang paling besar tuh segitu ya modalnya kira-kira Pak? Ya, kira-kira modalnya segitu. Cuman bagus sih. Atlas so far track recordnya bagus. Mungkin 4 tahun bisa BEP lah. Oh, misalnya bisa di-share? Kasaran lah. Puluhan M lah ya per bulan. Oke. Apa tapi elemen penting yang bisa bikin scaling berapa? Sekarang outletnya 50 lebih ya. Dan kita akan scaling ke Malaysia juga, ke Thailand juga. Mau bikinnya paling besar kan di Thailand kan. Mimi juga mau bikin di Malaysia. Apa sih elemen penting krusial dari HW itu yang bisa bikin scalingnya seperti itu? Infrastruktur ya. Kalau gua ngomongnya. Ya. Jadi jadi Holy Wings itu ngelakuin bukan cuman kayak operasional, marketing, tapi kita tuh bener-bener infrastrukturnya yang kita bangun. Jadi dari Holy Wings, karena kita aim besar kan. Ya. Memang dari awal aim itu buat scale puluhan kali. Jadi kayak 1 tahun kita tuh masih kayak grow-nya 50 sampai 100%. Jadi Holy Wings tuh sampai sekarang per tahun grow-nya 50 sampai 100% ya? Ya, sekarang ya. Tapi waktu di 2017, 2018 itu kali 10. Oke. Bener-bener gila banget lah. Nah, itu yang kita bangun awalnya tuh infrastruktur. Lu bayangin, gue baru punya 1 cabang, gue udah punya central kitchen. Ya. Jadi yang gue bikin central kitchen-nya dulu. Dari 1 cabang pertama? Dari 1 cabang pertama. Oke. Jadi cabang kedua tinggal udah masuk central kitchen-nya. Oh, makanya cirengnya enak ya? Ya, jadi kayak makanan tuh udah kita prepare. Jadi infrastruktur banyak. Lu bayangin ya, Holy Wings itu arsitek in-house. Ya. Production house in-house. Art and design in-house. Biz dev in-house. Ya. Finance in-house. IT juga in-house kan? IT in-house. Jadi semua kita in-housein.
Jadi emang kita bikin dulu nih. Kayak sekarang ya kita ngomong kayak HRD pun in-house. Sekarang kita mau bikin cabang berapapun. Misal kalau ngomong berbarengan kita buka 10 dalam 1 bulan, itu bisa sekarang. Iya. Karena apa? Karena infrastrukturnya udah ada. Lu tinggal copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Iya. Jadi ya itulah. Jadi kayak lu mau scale up ya lu harus punya infrastruktur. Lu bayangin kayak lu punya jalan tol, Iya. mobil berapapun udah bisa masuk. Tapi kalau lu punya mobil dulu jalannya belum ada, ya nggak bisa. Oke. Gue ada pertanyaan, gimana caranya lu bikin setiap lokasi tuh unik? Kan kita kalau lihat dari dulu kan, gue juga dulu sebelum join Yawe gue customer kan dulu kan. Iya, iya. Dari gue nggak punya duit tuh di Gading Serpong tuh dulu kan, ya. Yang sekarang jadi Helens. Nah itu kan konsep lu ganti-ganti tuh kan. Iya. Gimana caranya lu bikin setiap lokasi unik berdasarkan segmentasinya? Lu kan ada yang kayak E-, oke, ada yang D, ada yang E, ada yang A, ada yang B. Itu gimana cara lu bikin setiap lokasi unik dan apa yang kayak switch pergantian ya? Kayak misalnya Tiger di pick nih. Oke, lu pikir oke, jadiin little Tiger tuh. Di bawah 30 yang boleh masuk Gen Z, klubnya Gen Z. Oh, Mimi, Mandarin bikin juga di Malaysia. Apa sih yang bikin kreativitasnya itu? Tiap lokasi tuh unik, punya certain style-nya sendiri lah. Karena orang kalau tahu Holy Wings ya, bahkan kayaknya ada beberapa Van dulu teman gue yang nggak tahu kalau ini tuh sama ini Holy Wings yang punya. Even sampai sekarang gue yakin deh. Iya. Teman-teman Setelah kita hilang nama lah sebenarnya. Iya, setelah nama Holy Wings hilang, teman-teman tuh nggak banyak yang tahu. Oh, H Club tuh sama Atlas tuh yang pemiliknya sama. Iya. Gitu. Ya, yang gini. Orang kalau entertainment ya. Sebenarnya apapun lah, bukan cuma entertainment apapun. Mereka tuh suka nyoba hal baru. Ngerti nggak? Jadi hari ini ke sini, besok ke sana, besok laginya ke sana. Even Bali gitu. Orang-orang hari ini ke Vince, besok ke Atlas, besok lagi ke Delmar, besok lagi ke Savaya. Jadi orang tuh mau nyoba hal baru. Nah, kita kan bikin bener-bener banyak ya, scale up. Nambah. Jadi kita sadar kalau kita nggak berubahnya juga cepat, yang lama pasti mati. Paham nggak? Jadi misal kita ngomonglah dulu kita punya Dragon gitu kan. Abis Dragon kita bikin W, Super Club. Abis W kita bikin H. Nah, 3 brand ini itu kan sebenarnya kanibal. Nah, jadi yang udah ke kanibal kita harus cepet-cepet rubah, cari market baru dengan konsep baru, dengan target market baru. Oke. Jadi benar-benar harus cepet switching. Jadi ini jadi live house ganti. Iya, ini cepet jadi live house, target marketnya spesifik. Little Tiger. Jadi Tiger yang di pick udah agak jenuh, kita coba kita switch jadi Little Tiger, cari market yang spesifik. Oke. Tapi kenapa akhirnya lu ekspansi keluar dari sini, Van? Karena orang semua tahu lah di Indonesia jagoannya bikin kayak begini-begini tuh pasti Ivan ya, yang bikin paling rame. Kenapa lu akhirnya coba ke restoran yang kayak Dragon & Cow, Roka, Phoenix? Diverse lah ya. Diverse. Tapi itu kan bukan lu punya main skill set kan sebenarnya kan. Restoran itu kan bukan forte-nya lu gitu. Kenapa lu akhirnya ke sana? Dan kayak ke depan kan mau bikin juga kan Holy Wings Coffee segala macam. Tetap garis merahnya itu ada, Tim. Jadi lu ngomong dulu ya, dulu banget kita kan ngerjain bar. Bukan night club. Abis itu kita ngerjain night club. Sebenarnya kan bar sama night club itu juga hal yang berbeda. Beda ya. Jadi waktu pertama night club yang ngepot-ngepot juga. Ngepot, wah ini salah, wah itu salah. Sama, abis kita kerjain bar, night club kita yang kerjain beach club. Ngepot-ngepot juga awal-awal. Sama. Kenapa kita switching ke dining? Karena menurut gua masih ada benang merahnya. Jadi lifestyle lah ya. Dining itu lifestyle. Even kita mau bikin wellness. Even kita juga mau bikin real estate, tapi real estate-nya kayak cuman lifestyle residential lah. Ya nah itu mau dibikin mana? Kan? Itu mau dibikin mana tuh? Awal sih kita pengennya Bali. Awal Bali. Ya mungkin ada orang-orang kaya di sini yang nonton tuh. Di mana bikinnya, Van? Gua ngincarnya sih Uluwatu. Gua ngincarnya di Uluwatu. Cuman masih pengennya sih Cliffside. Nah itu sama Atlas tuh ada rencana apa sih, Van? Lu kan mimpi pengen bikin kayak Ibita di sini kan? Ya. Yang lu bisa ada hotelnya. Bener. Lu di atas tidur, besok pagi mabok. Tidur, mabok. Ya. Mabok jelek banget kayaknya. Jelek banget. Party kan belum tentu mabok. Oh ya party. Tidur mabok party belum tentu party. Di rumah juga kan bisa mabok. Nggak harus ke Atlas buat mabok ya kan? Bisa tidur dan bisa party. Ya, jadi ya terinspirasi waktu gua ke Ibiza. Di sana
apa namanya kebanyakan. Jadi hotelnya itu udah nyajin semua. Integrated ya dia? Integrated. Jadi lu bangun tidur party, maksudnya makan tidur party, makan Iya. tidur party di tempat yang sama. Oke. Jadi dia cuma bedain satu-satu. Terus gua rasa kayaknya Atlas bisa juga nih kalau Iya. kita bangun hotel yang benar-benar ya terintegrasi lah. Jadi lu bangun, lu makan di Atlas, lu berenang di Atlas, Iya. lu berjemur di Atlas, terus tidurnya juga di Atlas. Semua di Atlas. Semua di Atlas. Kayak Disneyland gitu ya? Ya, Disneyland. Buat party. Disneyland orang gede lah ya, Disneyland party. Ya. Disneyland party. Iya. Kapan itu rencananya? Semua itu? Doain aja lah. Gua Doain aja ya. masih lagi nawar tanahnya, Bos. Ini gue ada pertanyaan, kan grup kita kan mau ekspansi sampai ke luar negeri kan, Van? Benar. Dan itu pasti gameplaynya berbeda. Ya bisa ada lokal partner juga di sana pastinya. Apa yang akan lu bikin sih untuk create buzz di sana? Karena pasti orang kan punya keraguan, bisa gak sih how itu emang ke Thailand gitu kan? Karena di sana marketnya entirely different kan? Bahkan apa yang mereka minum dan yang kita minum di sini kan beda kan? Beda. Thailand sama Indonesia contoh beda jauh banget. Yang minum di H Club sama di Space Plus tuh beda banget. Orderannya apa, gayanya gimana. Gimana caranya lu adaptasi? Yang pasti kita pasti bikin tim di sana lah. Pasti bikin tim di sana. Jadi kita sekarang lagi milih beberapa orang Indo yang menurut kita, misalnya dari tim kita yang udah capable buat bikin tim sendiri di sana. Jadi beberapa orang Indo kita pindahin ke sana. Tim kita yang sekarang dari sana ya mereka harus bisa beradaptasi. Jadi gini Tim, di tempat gua even lu ngomong Little Tiger, Helen's Night Mart, Ambiar, Mimi, itu udah bukan kita yang konsep dari awal. Jadi yang konsep dari awal udah bukan kita, udah kita punya second liner sebenarnya. Sama. Jadi kalau lu pertanyaan lu gimana nanti yang di apa namanya di Bangkok, di Kuala Lumpur bisa beradaptasi di sana. Kita percaya. Jadi orang-orang yang tadi gue balikin ya, infrastruktur. Jadi orangnya udah kita kembangin sebenarnya. Jadi kayak second liner kita udah kita kembangin gimana cara berpikirnya sama kita. Jadi tinggal mereka dengan discuss, mereka pasti udah bisa beradaptasi di sana. Nah, itu gimana caranya, Van? Tapi lu bisa bikin tim. Kan sekarang Hollywood berapa? 7.000 orang lebih ya? 5.000-an. 5.000 sekarang? Iya. Oke. Gimana caranya lu manage itu semua orang itu dan skill leadership apa yang lu tanamkan di second liner ini supaya mereka bisa punya kreativitas. Nah, lu kan tipe orang yang bahkan bisa dorong kreativitas orang tuh. Bisa explore gitu. Nah, itu gimana caranya tuh? Bisa punya management leadership seperti itu? Dikasih kesempatan kan sebenarnya. Dikasih kesempatan buat mereka explore. Kebanyakan kan owner banyak yang gak begitu kan, Van? Tapi owner banyak yang kayak, gue yang paling pintar, gue mau ide gue sendiri gitu. Itu yang kita enggak. Jadi menurut gue, ini rumus agak membingungkan, cuman kalau bisa dipahami bagus ya. Jadi rumus bener salah itu sebenarnya nggak ada. Kayak misalnya, lu punya jalan pikiran sendiri, gue punya jalan pikiran sendiri gitu. Lu punya bener lu sendiri, gue punya bener gue sendiri. Jadi yang bener yang mana? Gak ada yang bener. Ngerti gak sih maksudnya? Gak ada yang bener. Yang bener itu yang kita sama-sama setujuin, yang kita sama-sama yakinin, yang kita sama-sama all out supaya itu jadi bener. Nah, anak-anak gua, maksudnya ya kalau gue bilangnya ya, misalnya anak-anak gua yang second liner gua, kita ajarin supaya kayak gitu. Jadi kayak misal kita udah sepakat nih di meja, kita sepakat di meja A yang bener, ya udah semua hantam A, semua support supaya A ini bener. Jadi sama. Jadi yang tim-tim kita yang kedua ini, tim-tim yang sekarang anak-anak yang kita ngomongnya brand owner. Jadi tim brand owner ini kita support full. Jadi misal gue punya pendapat A, dia punya pendapat B, dia bisa marahin gue. A itu salah, A itu udah kolot, lu tuh udah B. Maksudnya dia nggak ngomong gue bego, maksudnya cara A itu kita udah pernah pakai dan nggak gitu bagus. Cara B ini lebih bagus. Ya udah kalau memang kita misal 10 orang gitu yang lagi meeting kan, 9-nya bilang B oke, 1 bilang A nggak oke, ya udah kita coba yang disepakatin dan kita support full. Nah dengan ini, maksudnya kan misal dia yang pencetus B gitu kan, kalau benar. Nah jadi dia harus bertanggung jawab B benar ini benar-benar bisa benar kayak gitu loh. Jadi mereka kita kasih kesempatan buat action, kasih kesempatan buat itu, kita support di belakang. Tapi lu selalu terbuka untuk karyawan lu explore kreativitas ya bahkan ya? Selalu kita justru push.
Nah, filosofinya Halloween sendiri untuk bikin entertainment tuh apa sih, Van? Apa yang bikin kayak orang datang gitu? Mungkin atmosfernya, apa sih yang bikin customer tuh akhirnya repeat datang ke Halloween lagi? Mungkin Gimana beda, caranya lo create that spark gitu kayak wah gitu dan lain-lain. mungkin bedanya kita sama orang lain ya. Orang lain tuh punya selera yang diakuin sama orang. Jadi misal Timothy punya style nih, stylenya diikutin gitu. Kalau kita kebalik, kita itu baca, kira-kira orang itu sukanya yang seperti apa, kita bikin. Oke, karena ini kan terkenal juga kan, bahkan even di dunia DJ kan. Jadi Hollywood kan punya kayak ya DJ-nya sendiri lah, DJ-nya Iya, sendiri. iya, iya. Tapi DJ yang lain tuh udah bilang pasti, ini DJ Hollywood pasti begini nih. Iya. Ada begitunya gitu. Iya, karena kita dengerin customer sebenarnya. Pokoknya customer suka apa, kita kasih. lu kasih. Iya. Jadi kita nggak harus customer seleranya base. Ivan kan. Nggak harus. Even gue sekarang ngomong ke second liner gue, mungkin gue udah nggak dengerin. Ini orang udah agak spoil lah mungkin, udah suka-suka dia gitu. Jadi udah nggak gitu dengerin customer. Oke. Jadi sekarang justru second linernya yang dengerin customer tuh speknya mau apa dan adaptasi terus ya. Jadi filosofinya itu ya, always listen to your customer ya. Always listen to your customer. Nah, apa quality yang lu cari justru dari staff yang bisa jadi second liner gitu? Yang awalnya quality orang itu apa sih yang lu cari, Van? Punya kemauan yang bagus sama attitude lah ya. Jadi Iya. attitude bagus, punya kemauan yang tinggi lah. Iya. Soal skill set ya, nomor 2. Nomor 1 itu attitude sama mau. Kemauan sama attitude dulu. Karena skill bisa diasah ya. Skill bisa dibikin. Karena lu punya skill tinggi, tapi lu nggak mau, atau attitude lu jelek, percuma bos. Pusing ya pasti. Pusing. Mendingan orang agak, ya jangan sampai tolol lah ya. tapi maksudnya kalau dia punya kemauan keras meskipun dia nggak bisa, dia bisa jadi bisa. Ya. Hal paling challenging apa, Van, yang pernah? Kalau selama Halloween kan besar sekali sekarang kan. Pasti ada yang paling challenging ya, tahun 2020 itu. 2022 juga challenging bos. 2022 challenging. Yeah. Tapi apa, Van, yang paling challenging ini di hidup lu tuh di Halloween? Yang paling challenging ya? Yang paling lu rasa, aduh ini berat banget ini. Karena gue yakin ya, ke nightclub dan lifestyle pasti beda dengan bisnis orang lain ya. Pasti lebih banyak yang beratnya ya. Tapi apa yang paling berat gitu? Kayak ini sulit gitu. Karena yang menurut dia gampang pasti menurut kalian berat sebenarnya. Benar ya. Semua challenging sih, misalnya rata-rata ya. Lu kalau ngomong yang paling yang paling challenging itu mungkin mau merubah orang justru ya. Kan di tempat kita jadi banyak lah. Misalnya kayak saudara ada yang ikut kita, teman baik ada yang ikut kita. Nah, rasa buat waktu mereka tersingkir lah ya, tergantikan sama justru ke karyawan, ke orang yang kita hire, bukan karena kedekatan gitu, tapi karena profesionalisme. Terus kita ya gak bisa, namanya lu kalau udah gak capable pasti tersingkir. Lu kalau gak capable pasti tersingkir karena kita cepat banget adaptasinya kan? Iya, scale up, naik, upgrade. Jadi yang nggak bisa upgrade pasti tersingkir. Nah, perasaan itu sebenarnya lebih sulit justru. Lebih sulit. Tapi kenapa dari awal lu mix itu antara kerabat dan juga bisnis? Kenapa lu gabungkan? Karena gue tahu lu tipe orang seperti itu kan. Lu lebih pengen kayak ini banyak teman-teman di sini gitu dibanding orang pada biasanya, orang pada umumnya. Karena gini. Jadi gue merasa kalau emang bisa dibagi, kenapa harus diambil sendiri? Ngerti nggak? Jadi yang pertama gue bagi pasti kerabat gue dong, pasti teman, saudara, pasti. Tapi kan yang makanya tadi yang sebelum kita masuk podcast kemarin gue bilang orang minta, lu kasih itu aja bisa nyepoilin orangnya. Benar. Apalagi kalau orang nggak minta lu kasih. Bener-bener terakhir dia mikir kalau dia itu jadi udah tanggung jawab lu. Nah, rasa itu yang paling berat sih waktu wah ini orang udah nggak bisa nih. Itu banyak ke orang-orang gitu. Iya. Ya udah nggak bisa nih, kita harus ganti orang nih. Wah itu nggak enak sih, kesepian rasanya. Justru itu paling challenging. Iya. Karena yang awal lu kira paling dekat, teman paling dekat yang lu kasih terus, tapi lama-lama lu mesti karena bisnisnya udah scale up, langsung mau nggak mau ya
pelan-pelan nggak bisa di situ lagi kan orangnya. Iya, harus digantiin. Harus digantiin. Tapi tetap teman ya. Maksudnya bukan terus diusir atau apa enggak. Cuman rasanya waktu paham. mau ngomong itu loh. Wah, gila berat. Tapi kalau di luar itu ada lagi nggak yang berat itu? Cobaan ke bisnisnya gitu, diganggu orang, persaingan kah dari yang lain? Nggak ada. Terkondisikan semua. Terkondisikan semua sih. Karena kita mungkin ini ya. Gue jujur ya, gue dari awal gue kerja, dari awal gue bisnis, gue nggak pernah bisnis sendiri. Mungkin gue tahu gue nggak sanggup mungkin bisnis sendiri. Gue butuh temen. Oke, ini menarik nih karena ini balik ke mungkin yang bercandaan gue di awal kan, banyak orang suka bilang bahwa dia adalah owner Holy Wings kalau masuk ke bisnis gitu kan. Jadi owner Holy Wings tuh board of director tuh ada berapa dan siapa aja sih sebenarnya? Ini dari yang bikin ya ngomong. Awal kan gue berdua sama Eka mencetuskan Holy Wings gitu kan. Habis itu waktu kita mau switch ke Holy Wings kita nggak ada duit. Karena 2M itu udah terakhir kan. Masuklah si Marvin, Jackie, sama Welly dulu. Terus along the way karena baru seminggu belum sebulan kita udah hampir dealing tempat yang kedua, nyari investor apa segala macam, dia back out. Digantiin sama nyokap gua. Jadi nyokap gua ya udahlah. Gua kasih tau nyokap gua, gua mau gedein ini bisnis. Mending lu masuk deh, gantiin. Jadi itu pertama kan 5. Terus along the way terus tetap berlima terus sampai kena COVID. Setelah kena COVID ambrol dong. Maksudnya kayak kita punya banyak banget proyek. 2019 gue ambil 18 proyek kalau nggak salah. Jadi, 18 proyek ya? Iya kalau nggak salah ya. Seingat gue 18-an lah. Dulu kita ada 18, lagi ngambil 18 proyek. Terus ya kena COVID lah. Kena COVID kita nggak ada cash flow, kita harus tetap bayar gaji karyawan, kita harus tetap ngelarin proyek. Terus gue mulai pitching lah ke Andrew lah salah satunya ya, dan yang deal tuh si Andrew. Dan beberapa lah habis itu. Itu nggak bisa disebut tuh. Beberapa terakhir ada yang masuk juga. Jadi setelah Andrew ada lagi yang masuk. Yang gue pitching pertama, si Thomas lah, Thomas masuk setelah si Andrew. Padahal gue ngobrolnya sama Thomas duluan. Gue udah butuh banget waktu itu. Gue udah butuh banget, jadi ya terms apapun gue harus ambil. Karena kalau enggak karyawan gue yang ngikut gue 5 tahun lebih, gue nggak bisa gaji. Jadi basically Andrew nge-bail out waktu itu? Bukan bail lah, dia justru inilah nikung bos. Nikung. Dia nggak bail, dia camik lah dia. Habis Andrew siapa lagi? Habis Andrew ada si Thomas masuk. Yang di kedua, habis itu ada Bang Hotman. Sama si Bang Baja. Setelah Bang Hotman, Bang Baja, kalian lah si ini dulu Dr. Richard. Habis itu lu. Habis itu terakhir si Arnold masuk, tapi gara-gara kita ambil tukeran. Tukeran. Sama brandnya dia lah. Kenapa lu mau bikin super team seperti itu? Sebenarnya gue juga nggak ini ya, maksudnya nggak. Orang kan banyak bilang nih, sebenarnya di luar banyak bilang ini kayaknya grupnya HW ini bakal kalau ke depannya misalnya 20 tahun lagi nih orang-orang bakal besar semua nih. Iya. Kenapa lu bikin seperti itu? Kenapa lu mau? Pertanyaan gue tanyain lu balik. Ini menarik banget karena waktu itu jadi Andrew tuh bilang lu harus ketemu sama yang namanya Ivan. Jadi kan gue belum pernah ketemu lu kan gitu. Terus kita ngopi di bawah apartemen gue. Pertama lu langsung jelasin kan. Lu bener-bener gak ada basa-basi, lu jelasin ini bisnis kita seperti ini. Tapi pertama kayaknya lu gak tawarin dulu kayaknya buat masuk. Lu cuma jelasin doang. Gue yang bilang ke lu kan. Gue tertarik, ketemu 2 kali langsung bayar. Top, langsung bayar gitu. Jadi kenapa gue mau ya? Karena gue ngeliat gini. Satu, ekspansi lu rate-nya memang bener. Karena gue liat bukunya juga ya. Omsetnya luar biasa besar. Dan grow-nya cepat sekali, 50% tahun ke tahun. It's the best business. Dan barrier to entry-nya besar sekali, Van. Orang gak bisa nih, orang-orang kan di sini terinspirasi nih. Gue mau bikin Holy Wings gak bisa pasti. Impossible. Gue mau bikin saingan H Club di SCB, nyari tanahnya udah gak tahu dari mana, negonya sama siapa gak tahu, Van. Barrier to entry terlalu besar, economic mode-nya besar, manajemennya prudent, orang-orang di dalamnya lengkap lah, ada Bang Hotman, Andrew, ada lu, Eka dan yang lain, Jackie, Marvin. Maksudnya it's a super team yang dengan bisnis yang potensi trajectory growth-nya sangat tinggi. Itu yang gue lihat sih waktu itu. It's a pure investment buat gue. Standpoint-nya. Nah,
Kalau lu tanya gue kenapa gue milih orang-orang yang seperti itu, sebenarnya gue nggak milih, mereka yang datang. Mereka yang datang. Lu ya oke lah kita ketemu ya segala macam. Dan gue nggak nawarin kan, lu mau masuk nggak? Iya. Tapi lu tertarik buat masuk kan? Iya. Gara-gara cerita gue ya mungkin bisnis kita itu justru attract orang-orang yang seperti kalian, yang fenomenal. Lu jadi nggak secara disengaja gitu. Lu udah kayak mau bikin kayak Avenger gitu kan? Yang gua cari bener-bener pertama itu cuman Andrew doang. Andrew sama Thomas yang bener-bener gua pitching untuk masuk. Yang lain nggak pernah gua pitching, nggak pernah. Gua lu bayangin PE aja kenapa nggak masuk ke gua? Nah itu juga pertanyaan menarik buat gua. Kenapa waktu itu nggak pernah ada kan? Itu yang bikin gua tertarik juga by the way. Karena cap table HW itu literally cuman BOD ini doang. Iya. Gitu. Yang orang-orang yang Ivan sebut tadi. Jadi gue juga pas bukanya kaget. Lah, nggak ada investor luar sama sekali. Nggak ada. Ini kayak bisnis temen-temen, tapi besar sekali gitu. Iya. Karena kenapa bisa seperti itu, Van? Balik lagi, awalnya kita nggak nyari. Justru kita nggak nyari, karena kita yang dicari kayak Hotman gitu. Awal gue tahu Hotman gara-gara Atlas. Iya. Siapa nih bikin Atlas? Gue dicariin. Iya. Karena dia suka. Karena dia suka gitu. Terus kayak kecuali jadi yang gue bilang ya, kecuali Andrew sama Thomas, gue nggak pernah pitching ke orang lain. Iya, bisnis gue. Jadi waktu gue nawarin lu pun harga segini, lu mau enggak? Gue juga nggak masalah. Benar. Kenapa harga segini? Ini plan gue pasti hit. Duit lu pasti balik, ya kan? Duit lu pasti balik gue bilang. Benar. Ya lu mau enggak? Oke, boleh share nggak sekarang? Sebenarnya kira-kira kisaran valuasi Holy Wings Group tuh berapa sih sebenarnya? Lu lebih tahu lah. Lu lebih tahu. Gue tanya, makanya gue nanya dulu nih. Ya beberapa T lah ya. Beberapa T, baru beberapa Van? Ya beberapa lah ya. Semoga belasan belum sampai Van. Semoga beneran kita bisa IPO lah. Oke. Nah itu plan lo IPO banyak karena banyak viewer gue di sini kan yang interested ya di pasar modal dan capital market juga ya. Tapi plannya apa sih? IPO-nya Holy Wings sendiri. Plan gue cuma satu sih waktu IPO. Kan soalnya banyak yang ngomong tuh waktu pas lu dinaikin Bloomberg, banyak yang bilang bahwa ini tempat buat exit founder. Wah, oke. Gimana? Enggak sih. Sama sekali. Nol. Gua ngomong ya yang waktu gua ini ngobrol sama lu juga kan. Lu bilang kayak lu di Bitcoin, gua cuma masuk, gua nggak ada keluar. Keluar waktu butuh, kepepet baru keluar ya, nggak bisa ngomong lah ya. Gua cuma masuk, nggak ada keluar. Makanya gua langsung bilang kan, oke. Kalau gitu waktu gua mau IPO, CEO-nya Timothy Ronald. Waduh. Karena kita nggak mau exit. Duit lu mau pakai buat apa? Gua setuju sih karena Ivan itu keren nomor satu. Dia duitnya banyak. Cuman duit itu bukan prioritas utama lu kan sebenarnya. Lu pengen bikin karya kan di situ. Yes. Jadi nggak ada yang lu mau buang kan sebenarnya dari Holy Wings juga. Buat orang-orang bilang IPO ini buat founder awalnya jualan nih kan, rumornya begitu kan. Gak ada sama sekali ya. Gak ada. Jadi uang berapa? Diamond hand ini Van. Diamond hand. Sampai IPO ini diamond hand. Diamond hand. Benar-benar diamond hand. Kejar cap sampai 100 triliun berarti. Amin. Waduh. Udah siap masuk Forbes ini. Enggak juga sih, itu bukan target gua sih. Bukan target ya? Target gua beneran bisa bikin lu bangunan yang enggak dibikin di Indo. Hotel yang enggak dibikin di Indo. Apa aja nih? Bisa share enggak kira-kira ke depannya walaupun belum ya teman-teman ya. Kita belum mau IPO dalam tahun ini atau tahun depan enggak tahu. Cuman apa aja sih plan-plan seperti itu yang kayak lu mau bikin floating beach club kan? Ya, floating beach club di Bali. Ya. Jadi nyontek dari mana tuh floating beach club itu? Adalah terinspirasi dari Thailand lah. Teman punya teman juga. Ya, oke. Ya. Jadi kita intinya selama benang merahnya itu masih lifestyle, gas. Kita gas. Jadi event apapun ya, maksudnya kita ngomong baju. Baju kan sebenarnya masih lifestyle. Ya. Terus hotel kalau mau dibikin lifestyle tuh sebenarnya bisa. Gue udah pernah lihat hotel lifestyle. Cuman di Indo belum. Jadi gue mau bikin hotel lifestyle. Tempat tinggal pun bisa sebenarnya kalau mau dibikin lifestyle. Indo pun belum ada. Jadi target kita adalah lihat peluang di mana yang kayaknya ini belum dikerjain dengan cara Holy Wings deh. Oke. Coba kita kerjain dengan cara Holy Wings. Paling gampang tinju aja lah. Ya setuju. Kenapa sebelum tapi ke tinju itu? Gue suka lah. Kalau gue tau lu hobi, tapi kenapa sampai bikin show yang sebesar itu paling besar kan? Iyalah paling gede lah ya. Kalau kita ngomong secara investasi, buang duitnya paling gede. Tapi kalau kita ngomong secara viewers, kayaknya Beyond lebih gede deh viewersnya dari kita ya. Dan kita harus akuin itulah ya. Cuman yang kita ngomong yang awal sebelum disentuh sama Holy Wings, ya tinju
lagi bener-bener Lesu lah. Lagi lesu, kita pikirin gimana caranya supaya bisnisnya itu bisa naik lah. Ya. Jadi ya next kita cari lagi. Jadi HSS itu contoh, tinju pun bisa dibikin jadi lifestyle. Oke. Nah, Lu pun latihan tinju kan, Iya. gara-gara itu kan? gara-gara itu. Kapan kira-kira kalau lu target lu mau IPO? 2026 mungkin. Gue pengen coba Atlas dulu sih. Lu pengennya Atlas duluan Iya, ya jadi IPO? gue pengen belajar karena gue bener-bener nggak ada experience di IPO kan. Iya. Terus kalau kita ngomong gamenya orang lain lah ya, gamenya orang lain yang sudah di Indo kan lebih mungkin 95% exit gitu ya. Iya. Meskipun nggak semua gitu. Jadi belum ada satu contoh yang bener-bener Diamond Hand. iya, diamond hand banget gitu. Jadi gue mau coba dari Atlas dulu karena menurut gue size-nya Atlas itu bisa di IPO-in. Ya. Tapi nggak dengan outlet yang lain. Ya. Nanti yang grupnya nanti. Yang grupnya setelah Atlas. Tapi itu masih plan ya. Iya. Kita masih bisa berubah dan Holy Wings itu selalu berubah. Selalu berubah. Besok Selalu berubah. Ivan itu besok ngomong apa, besoknya udah berubah lagi. Iya. Kita selalu berubah sih. Jadi ya tadi benar salah. Sekarang lagi kita merasanya benarnya itu ini gitu. Tapi ada mungkin ini nggak Van? Ya apa yang lu mau nyampain gitu dari lu mau IPO ke publik ini kira-kira? Masih plan ini semua? Ada nggak yang lu mau sampein? Banyak banget lah ya. Yang tadi udah bilang banyak banget yang suka ngaku-ngaku Holy Wings itu punya dia. Ya udah jadi semuanya aja. Nah, ini gua kasih kesempatan. Jadi Holy Wings itu punya kalian semua. Iya. Dan bener-bener kita tahan, misalnya semua Diamond Hand kita ciptain karya-karya yang nggak pernah ada di Indonesia. Oke. Nggak cuman sesuatu yang berbau alkohol ya, maksudnya yang party lah atau yang inilah. Ya. Kita abis ini punya kopi, kita punya wellness, kita punya bahkan gue mau bikin ya bird care. Ya. Ya, jadi yang bener-bener gak ada hubungannya sama alkohol, tapi kita bener-bener mau scale up lifestyle-nya Indonesia lah. Oke. Jadi Menarik. dengan kalian beli sahamnya kita pasti jadiin. Dan kalau Holy Wings ya mau bikin sesuatu pasti dijadiin. Pasti jadi ya? Pasti. Oke. Thank you. Thank you. Ivan. Thank you.